Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di Asia yang kali ini membawakan video mengenai web setup. Jadi di sini ada 8 materi yang akan kita pelajari, di antaranya adalah pengenalan topologi. Langsung saja kita ke pengenalan topologi. Ini dia topologinya. Ini merupakan host OS. Lalu host OS ini nantinya akan terhubung ke router Debian. Jadi host OS ini hanya terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu juga router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Nanti kita akan mempersiapkan juga untuk Ubuntu desktopnya. Lalu juga router Debian dia akan terkoneksi dan terhubung dengan internal network. Yang mana internal network itu terdapat 2 server. Yang pertama server Debian dan yang kedua adalah server Ubuntu. Dan mereka berdua ini berbasis Debian server dan Ubuntu server. Jadi pada topologi kali ini kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah Ubuntu desktop, kedua adalah Debian server, dan yang ketiga adalah Debian server. Pembahasan yang kedua adalah install Ubuntu server. Jadi di sini jika teman-teman ingin melihat tutorialnya, teman-teman bisa membuka pada video sebelumnya karena saya sudah pernah melakukannya pada video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa menceknya dan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di sana. Pembahasan yang ketiga yaitu install Ubuntu desktop. Sebelumnya teman-teman bisa install Ubuntu-nya di aplikasi pencarian ya. Ketik saja download Ubuntu desktop. Di sini teman-teman klik saja yang paling atas, lalu bisa cari Ubuntu dengan versi berapapun untuk kalian download. Di sini kalian bisa klik. Lalu di sini otomatis akan terdownload. Namun karena saya sudah memiliki Ubuntu desktop yang sudah terinstall, jadi saya tidak akan melanjutkan pendownloadan kali ini. Jadi langsung saja kita buka ke VirtualBox ya. Di sini kalian klik New. Lalu di sini kalian pilih file Ubuntu yang sudah teman-teman download. Lalu pilih Choose, lalu Start. Di sini teman-teman bisa pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboardnya saya menggunakan English. Lalu kita bisa pilih Normal Installation. Kemudian di sini pilih Erase Disk. Erase Disk ini akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu lalu akan menginstal ulang Ubuntu-nya. Lalu di sini teman-teman bisa pilih Install Now. Klik Continue. Oke, di sini kita harus menentukan tempat di mana kita berada. Di sini saya ketikkan Jakarta, maka dia akan muncul Jakarta Time Indonesia seperti ini. Kita klik. Lalu setelahnya kalian bisa mengisi kolom-kolom yang ada pada di sini. Untuk nama, username, dan juga passwordnya. Lalu kalian bisa klik continue. Lalu pilih restart. Jadi seperti inilah tampilan dari si Ubuntu desktop ini. Yang keempat adalah pembahasan mengenai install Debian server. Nah, pada kali ini kita hanya menginstal Debian server tanpa GUI. Jadi benar-benar full CLI atau dipenuhi dengan tulisan saja. Di sini, pada bab sebelumnya saya sudah pernah melakukan instalasi ini, jadi teman-teman bisa membukanya. Namun pada video yang lalu itu saya masih menggunakan tampilan GUI. Teman-teman bisa buka terminalnya, lalu ketikkan perintah seperti ini. Namun di sini saya akan melakukan penginstalan ulang, yaitu dengan cara ketika kalian sudah berada di pemilihan software yang akan diinstal, teman-teman hanya pilih yang perkakas saja, yang paling bawahnya. Maka nantinya tampilan Debian-nya akan seperti teks saja atau CLI, berbasis tulisan saja. Pembahasan selanjutnya adalah cloning Debian. Pada video kali ini kita akan melakukan cloning Debian seperti pada topologi yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang mana terdapat router Debian dan juga server Debian server ya. Jadi terdapat 2 server yaitu Debian server dan juga Ubuntu server. Kita sudah melakukan instalasi Ubuntu server sebagai server, kita juga sudah melakukan instalasi Ubuntu desktop sebagai client.
Kita juga sudah melakukan instalasi Debian sebagai router. Sekarang kita akan mengcloning Debian server ini sebagai server. Jadi cloning ini kata lainnya adalah duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan untuk melakukan instalasi kembali pada Debian ataupun VM lainnya. Kita bisa klik kanan, lalu pilih menu yang clone ini. Lalu di sini saya akan ganti namanya menjadi server SVR Debian server. Kemudian next, lalu pilih yang full clone. Oke, ini sudah selesai ya untuk mengcloning Debian-nya. Pembahasan selanjutnya adalah snapshot. Cara untuk snapshot yaitu kita bisa klik pada garis 3, lalu pilih snapshot. Lalu di sini kalian bisa add, lalu berikan namanya, yaitu di sini saya gunakan nama default. Lalu begitu juga dengan Ubuntu Desktop, berikan nama default. Untuk Debian dan lain-lainnya kita gunakan snapshot dengan nama default semua. Oke, ini kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VN ya. Maka jika terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut bisa hilang. Selanjutnya adalah setup topologi. Jadi apa maksud dari setup topologi? Saya akan menjelaskan secara perlahan. Jadi topologi yang sudah kita siapkan seperti ini adalah ada host OS-nya, yang mana host OS ini akan terhubung ke router Debian ataupun Debian server. Lalu Debian server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian sebagai server 1, Ubuntu sebagai server 2. Dan Debian server sebagai router ini juga akan terhubung ke Ubuntu Desktop sebagai klien. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Router Debian terhubung ke host OS dengan adapter 1, lalu router Debian ke internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapun merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antar VN. Oke, kita langsung saja coba. Di sini saya akan langsung saja mengkonfigurasi adapternya dengan klik setting, lalu pilih menu network, dan untuk adapter 1 yang saya ingin terhubungnya ke host OS ataupun laptop kita, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Pada bagian namanya saya menggunakan default saja, yaitu VirtualBox host only Ethernet adapter. Dan jangan lupa ya, Debian routernya dimatikan, jangan di start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan juga adapter 3, yang mana jika Debian routernya menyala, maka tidak akan bisa di checklist. Kita aktifkan terlebih dahulu untuk Debian 2, lalu kita pilih internal network. Namanya yang saya berikannya adalah dengan nama server network. Jadi nanti router Debian-nya akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu menggunakan interface internal network bernama server network. Lalu kita ke adapter 3, di sini saya enable, yang mana adapter 3 akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal network juga. Untuk penamaannya yaitu client network. Oke, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya, kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu Desktop atau klien. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari Ubuntu server terlebih dahulu. Di sini kita pilih Internet Network, lalu pilih Server Network. Lalu kita ke Ubuntu Desktop, kita pilih Setting, lalu pilih Network. Lalu pilih pada adapter 1 Internet Network dengan nama Client Network. Karena Debian router sendiri untuk terhubung ke Ubuntu Desktop atau klien, dia menggunakan interface yang bernama Client Network. Lalu lanjut pada Debian Server, Internal Network, lalu Server Network. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi VM RAM. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, atau kita akan start secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop atau host OS yang memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop plus screen of death. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada setiap VM ini.
sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptopnya. Kita coba dulu pada salah satunya. Kita bisa klik pada setting, lalu klik pada bagian menu sistem, lalu pada bagian 1024 ini kita ubah menjadi 512 saja. Dan untuk prosesornya, teman-teman pastikan kita menggunakan satu saja. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada seluruh VM, maka di sini videonya sudah selesai. Seperti itu saja video dari bab kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.